kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang, salam. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 31. Satu ayat kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 31. 2, 3, ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk, sama-sama bilang bersama saya, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, hidup yang luar biasa adalah hidup untuk Tuhan. Apa temanya? Amin. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang mau hidupnya luar biasa? Semua mau luar biasa? Amin. Kalau saudara mau hidup saudara luar biasa, hiduplah untuk Tuhan. Amin. Kenapa hidup yang luar biasa itu hidup untuk Tuhan? Karena Tuhan kita luar biasa. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhanku luar biasa. Aku punya Tuhan yang apa? Besar. Selama saudara hidup untuk Tuhan, percayalah hidup saudara akan penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Amin. 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 Selama saudara hidup untuk Tuhan, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi hidup yang luar biasa itu bukan gak ada masalah. Hidup yang luar biasa itu bukan berarti gak ada pergumulan. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Tapi selama saudara hidup untuk Tuhan, apapun masalah, apapun pergumulan, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita keluar sebagai pemenang. Bersama Yesus kita mengalami mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hidup yang luar biasa itu bukan banyak harta. Hidup yang luar biasa itu bukan jabatannya tinggi, semua hormat sama saudara. Hidup yang luar biasa adalah hidup yang kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara, ayat yang baru kita baca tadi yaitu memberitahu kita semua, lakukanlah semua, lagi makan, minum, kerja, usaha, bisnis, kuliah, sekolah, pelayanan, semua yang kita lakukan dalam hidup ini, lakukanlah untuk Tuhan. Selama saudara lakukan semua untuk Tuhan, saudara nggak akan kecewa. Sama-sama bilang bersama saya, semua yang aku lakukan untuk Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Bosmu bisa mengecewakanmu, suamimu bisa mengecewakanmu, istrimu bisa mengecewakanmu, kekasihmu bisa mengecewakanmu, orang tuamu bisa mengecewakanmu, anak-anakmu bisa mengecewakanmu, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Itu sebabnya lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Di Alkitab saudara banyak tokoh-tokoh yang hidupnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Contoh Yusuf. Yusuf adalah anak paling kecil, anak bungsu saudara. Bahkan abang-abangnya saudara buang Yusuf, lempar Yusuf ke dalam yaitu sumur, jual Yusuf jadi budak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir jadi budak Potifar, difitnah, masuk penjara. Tapi pada akhirnya apa? Yusuf menjadi perdana menteri. Nah, hidup Yusuf yang dipersembahkan untuk Tuhan itulah yang membuat hidup Yusuf luar biasa. Amin. Saudara ingat Daud? Daud juga seorang anak bungsu dari Isai, saudara. Tidak diperhitungkan ayahnya, tidak diperhitungkan oleh koko-kokonya. Tapi selama Daud mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, Tuhan angkat Daud menjadi raja yang hebat. Sekali dia perang, dia pasti menang. Amin. Di Alkitab juga ada cerita tentang Ayub.
Ayub saudara hidupnya saleh, tapi tiba-tiba dia ditimpa sakit sampar. Lalu kambing dombanya mati, ladang gandumnya terbakar saudara, anak-anaknya mati. Ayub saudara mengalami kusta, tapi Ayub tetap mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Hasilnya apa? Hidup Ayub dipulihkan. Berapa kali dipulihkan? 2 kali. Lebih baik dari sebelumnya. Saudara mau hidup saudara dipulihkan? Hiduplah bersama Tuhan. Seberat apapun hidupmu, sesulit apapun hidupmu, selama saudara hidup bersama Tuhan, apapun kesulitan bisa kita lewati bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Maka ayat tadi mengingatkan kita, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, hidupku milik Tuhan. Amin. Maka hidup kita ini milik Tuhan. Kita nggak boleh hidup sesuka hati kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk semua hal yang di bawah bumi ini ada masanya. Artinya apa saudara? Ini mengingatkan kita nggak ada yang abadi di dunia ini. Hidup kita ada akhirnya. Kita sudah melewati fase lahir. Kita nanti akan melewati namanya fase kematian. Semua orang bisa mati. Orang kaya, orang miskin bisa mati. Orang kampung, orang desa, orang kota bisa mati. Orang jabatan tinggi, orang gak punya jabatan bisa. Siapa di sini yang gak bisa mati boleh cium tangan. Kita semua bisa mati, kita semua akan mati. Tapi banyak orang gak menyadari hidupnya akan menuju kepada kematian. Bagaimana kelihatan? Maka persiapan hidupnya nggak ada. Kemarin saya melayani pemakaman, ada seorang ibu umur 70 sekian, meninggalnya tidur di rumah. Maka yang tahu itu cucunya lagi datang ke omanya, grandma. Ternyata omanya udah nggak ada lagi. Suatu hari kita akan mengembuskan nafas, mata kita tertutup untuk selamanya, kita mengembuskan nafas. Kalau saudara ada Yesus, kapanpun saudara dipanggil Tuhan, saudara dijemput malaikat. Katakan amin. Maka itu sebabnya mari kita hidup untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita berurusan langsung dengan Tuhan. Sekali lagi, hidup kita berurusan langsung dengan Tuhan. Maka kita wajib hidup di dalam Tuhan dan kita hidup untuk Tuhan. Maka saya pelajari dalam hidup ini ada 2 hal. Hidup kita ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah realita atau kenyataan. Sama-sama bilang bersama saya, realita, kenyataan. Apa itu realita, apa itu kenyataan? Apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Saudara datang ke tempat ini, saudara lihat pendeta khotbah, saudara nyanyi, itu realita. Saudara punya istri yang cerewet, itu realita. Saudara punya suami yang pelit, itu kenyataan. Maka jangan dihindari, udah itu kenyataan udah. Lalu yang kedua, hidup kita terdiri dari rahasia kehidupan. Jadi yang pertama tadi realita, yang kedua adalah rahasia kehidupan. Boleh. Rahasia kehidupan itu apa saudara? Rahasia kehidupan itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Apa yang kita nggak tahu? Kita mati kapan? Kita nggak tahu. Ada di sini yang tahu kapan mati? Tidak. Itu rahasia kehidupan. Besok saudara dapat untung berapa? Besok saudara dapat proyek berapa? Saudara tahu? Tidak. Apa yang terjadi besok saudara tahu? Tidak. Itu rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan hanya Tuhan yang tahu. Sama-sama bilang bersama saya, rahasia kehidupan hanya Tuhan yang tahu. Kalau hanya Tuhan yang tahu, yang saudara nggak tahu, serahin sama Tuhan. Sekali lagi, yang saudara nggak tahu, serahin sama Tuhan. Jangan terlalu dibawa pikiran. Amin. Serahin sama Tuhan. Kalau saudara serahin sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Tuhan sanggup mengangkat hidup saudara. Amin. Itu rahasia kehidupan. Supaya kita tahu rahasia kehidupan, kita harus dekat sama Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, dekat sama Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara akan mengerti banyak hal rahasia kehidupan. Amin.
Nah, hari ini kita akan bahas 3 hal bagaimana untuk mengalami kehidupan yang luar biasa. Yang pertama, kita baca bersama Mazmur 119 ayat 147. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada Stop, saudara garis bawahi pagi-pagi buta. Saya mau tanya, pagi-pagi buta jam berapa? Jam berapa? Jam 4 kesiangan, Bu. Masih siang. Jam berapa pagi-pagi buta? Kenapa disebut pagi-pagi buta? Orang masih merem, saudara. Orang buta bisa melihat. Jadi pagi-pagi buta itu semua orang masih merem, belum melihat. Jadi pagi-pagi buta jam berapa? Jam 2. Alkitab tadi bilang ini Mazmur dari Daud. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Artinya apa ini? Pagi-pagi buta Daud berdoa sama Tuhan. Saudara doa jam berapa? Oh, hilang suaranya ini. Saudara doa jam berapa? Jam 7. Pantesan doanya buru-buru. Tuhan ngerti ya Tuhan ya. Amin ya Tuhan. Tuhan ngerti ya. Udah terlambat ini Tuhan, MRT udah mau jalan. Kadang-kadang kita buru-buru doa. Kenapa? Karena bangun kesiangan. Doa jam berapa? Jam 2. Puji Tuhan. Nah saudara, ini menunjukkan kita doa jam berapa, ini menunjukkan doa itu penting atau enggak penting. Saya mau tanya sama saudara, doa penting atau enggak penting? Selanjutnya saya mau tanya, Tuhan itu penting atau tidak penting? Cara kita memperlakukan Tuhan, cara kita berdoa, kapan kita berdoa, itu menunjukkan doa itu penting atau tidak. Tuhan itu penting atau tidak. Contoh saya tanya ya, misalkan tadi sudah bilang doa jam 6, doa jam 4. Saya mau tanya sama saudara, misalkan di tempat ini, misalkan Pak Sudarsim, lalu saya telepon, Pak Sudarsim, datang ke rumah saya ambil duit 100 juta jam 2 pagi. Saya mau tanya Pak Sudarsim datang atau tidak? Datang. Saya tanya Pak Sudarsim, 100 juta aja cepat. Berapa Om? Berapa? 100 juta. Jam berapa Om? Jam 2 pagi. Siap. Karena 100 juta. Itu menunjukkan uang itu penting buat kita. Maka hari ini kalau saudara menganggap doa itu penting, saudara akan terus berdoa, tidak lelah berdoa. Amin. Tuhan itu penting atau tidak penting? Penting. Benar penting. Seringkali kita bilang Tuhan Engkau penting, tapi cara kita memperlakukan Tuhan suka-suka kita. Kadang-kadang kita demi proyek, demi bisnis kita mati-matian. Supaya dapat proyek, supaya dapat jabatan, supaya dapat bisnis, kita mati-matian, habis-habisan, sampai lupa makan, sampai lupa tidur, sampai lupa keluarga, demi proyek, demi dapat jabatan. Tapi giliran sama Tuhan, kita ke gereja 2 jam, hitung-hitungan nama kali pendeta Elvis khotbah. Kita suka nggak fair. Sama Tuhan kita hitung-hitungan. Giliran sama teman ngobrol 2 jam ngalor ngidul, rasa-rasa masih kurang. Urusan proyek, urusan bisnis kita mati-matian. Terbang Medan, terbang Bali, terbang Kalimantan, terbang Surabaya, nggak mendarat terbang terus gitu. Itu untuk dapat proyek, untuk dapat bisnis, untuk dapat untung. Sampai segitunya kita, tapi sama Tuhan kita hitung-hitungan. Maka saya mau bilang hari ini jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan bisa kasih semuanya sama saudara. Amin. Yang amin masih 5. Tuhan bisa kasih banyak proyek sama saudara. Amin. Tuhan bisa kasih jabatan yang bagus. Amin. Amin. Apa yang Tuhan gak bisa buat? Semua Tuhan bisa buat. Maka jangan ragukan kebaikan Tuhan. Maka Tuhan sering liatin kita. Kadang Tuhan kesel nih, giliran proyek, giliran jabatan, giliran bisnis, habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan. Tapi giliran ke gereja, pendeta khotbah, dia masuk dalam hadirat Tuhan gitu.
Jadi yang pertama kesimpulannya, untuk mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan, jadikan doa prioritas dalam hidup kita. Sama-sama bilang, jadikan doa prioritas dalam hidup. Amin. Kenapa doa itu penting, saudara? Karena doa membuat kita kuat. Amin. Kadang-kala ada hal-hal yang terjadi, tantangan, pergumulan yang membuat kita khawatir. Ada di sini yang sedang khawatir. Saya mau bilang, waktu saudara khawatir, saudara berlutut berdoa sama Tuhan. Berhenti khawatir, jangan lama-lama khawatir. Kenapa? Karena khawatir tidak bisa menyelesaikan masalah. Lanjut. Khawatir, masalah apapun tidak bisa diselesaikan dengan khawatir. Ada di sini yang karena khawatir masalahnya beres, ada? Enggak ada. Khawatir nggak menyelesaikan apapun. Tapi doa dan berharap pada Tuhan sanggup menolong kita menghadapi berbagai tantangan. Orang yang khawatir adalah orang yang bicara dengan dirinya sendiri. Jadi orang khawatir itu rata-rata ngomong sendiri sama dirinya. Coba saudara lagi khawatir, gimana pula ini ya? Ya ampun, aduh, gimana ya? Ya ampun, gitu saudara. Hasilnya apa? Nggak bisa tidur. Coba lihat orang yang khawatir kan nggak bisa tidur semalam-semalaman. Daripada saudara nggak tidur semalaman, mikirin terus khawatir, lebih baik saudara berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa adalah berbicara sama Tuhan. Sama-sama bilang, berdoa adalah bicara sama Tuhan. Iya, serahkan semua sama Tuhan, masalahmu, pergumulanmu. Percaya Tuhan akan berikan kekuatan. Katakan amin. Kenapa kita doa? Kita baca Mazmur 145 ayat 18. Sama-sama 2, 3, ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam. Saudara lihat ayat ini, Tuhan dekat sama siapa? Jangan lihat saya, ayat ini. Tuhan dekat sama siapa? Yang orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat sama orang yang berdoa. Jadi kalau saudara banyak berdoa, saudara rajin berdoa, saudara tekun berdoa, Tuhan dekat sama saudara. Amin. Saudara mau Tuhan dekat sama saudara? Amin. Banyak doa. Kalau saudara dekat sama Tuhan, iblis takut. Kalau saudara dekat sama Tuhan, hidupmu tenang. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara akan melihat banyak perkara yang ajaib. Amin. Jadi amin. Amin. Pada saya melayani saudara ada jemaat dia usaha batu bara. Maka dia berapa bulan lalu dia undang saya, dia bilang, pendeta, ini batu baranya sekarang nggak tahu kok musim kering kok hujan. Jadi kualitas batu baranya turun. Saya perlu gudang pendeta. Ya udah kita doa. Tuhan, tolonglah beri gudang. Puji Tuhan belum nyampe 3 bulan Tuhan kasih sekarang. Dia beli kemarin gudang tua, saudara, udah lama gak kepake karena perusahaan yang punya gudang ini saudara bangkrut karena COVID. Jadi dari 2020 sampai sekarang 2025 saudara gudangnya kosong. Dia beli 20 M, kira-kira 12 hektar berapa hektar itu saudara. Dia bilang, pendeta, puji Tuhan, doa kita dikabulkan. Maka dia cerita, ini pendeta saya yang doain saya dapat gudang bisa beli ini, nggak tahu dari mana duitnya, Tuhan berkati. Lalu saya urapi saudara, nah, itu saudara karena udah 5 tahun lebih gak kepake, waktu saya urapi banyak yang ngintip gitu. Saya bilang, apa yang ngintipin saya gitu. Jadi iblis tuh kalau kita dekat sama Tuhan, iblis cuma ngintai. Amin. Amin. Iblis cuma ngintai, melihat kapan kita lemah dia mau kalahkan kita. Maka selama saudara rajin berdoa, banyak berdoa, Tuhan dekat sama saudara. Amin. Apapun rancangan-rancangan jahat orang, apapun kiriman-kiriman kuasa gelap, tidak mempan atas hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Maka dekat sama Tuhan. Jadi orang yang dekat sama Tuhan itu bukan hanya orang yang melayani. Orang yang dekat sama Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Jangan lelah berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan ragukan kuasa Tuhan, jangan ragukan kasih setia Tuhan. Dia bisa ubah hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Satu lagi kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Sama-sama 2, 3, ya.
Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan. Stop, sama-sama bilang bersama saya, Tuhan mengabulkan doaku. Tuhan mengabulkan doaku. Yang mana doa kita dikabulkan? Lanjut. Jikalau kita doa, kita minta sesuatu kepadanya menurut apa? Jadi ayat ini memberitahu Tuhan menjawab doa kita bukan sesuai keinginan kita, tapi Tuhan menjawab kita sesuai kehendaknya PPT. Tuhan menjawab doa kita bukan sesuai keinginan kita, tapi Tuhan menjawab doa kita sesuai kehendaknya. Amin. Jadi hari ini mari, yang pertama untuk mengalami hidup yang luar biasa. Apa yang pertama? Iya, lupa ini. Baru diomongin tadi. Jadikan doa apa? Prioritas dalam hidup kita. Yang kedua, kita baca bersama selanjutnya di dalam Mazmur 18 33 sampai 36. 2 3 ya. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan stop dulu. Saudara, ini adalah pengakuan dari Daud. Mazmur 18 ditulis oleh Daud. Daud sedang mengakui dia mengalami hidup yang luar biasa. Dia jadi raja yang hebat. Dia kalau perang selalu menang. Itu bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang membuat dia perkasa. Tuhan mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Maka Daud menyadari bahwa dia hebat itu karena Tuhan. Tuhan yang membuat jalanku rata. Terus kita baca ayat 34 sama-sama 2 3 ya. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri. Apa arti kaki rusa? Kaki rusa itu kaki yang kuat. Jadi kalau singa, harimau, saudara, atau tiger kejar rusa, itu adu lari, saudara, rusa pasti menang. Rusa larinya kencang sekali. Kenapa? Karena dia bukan hanya lari di dataran yang rata, tapi dia bisa lari ke bukit, ke gunung, saudara. Jadi kaki rusa ini bicara tentang pribadi yang kuat. Nah, Daud merasa dia kuat itu bukan karena dia hebat, karena Tuhan. Terus kita baca 35, sama-sama 2 3 ya. Yang stop. Siapa yang mengajar Daud berperang? Tuhan. Jadi Daud ini dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar musuhnya. Kadangkala kita dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar orang-orang yang jahat. Kadangkala kita protes sama Tuhan, Tuhan kok saya ditipu, Tuhan kok saya diperlakukan tidak adil, Tuhan kok orang fitnah saya, Tuhan kok orang jatuhin saya, Tuhan kok orang nipu saya, Tuhan kok orang jelekin saya. Padahal melalui semua peristiwa, melalui masalah, melalui keadaan, melalui orang-orang yang jahat, yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan melatih aku melalui orang-orang di sekitarku. Di kala-kala Tuhan latih kita, bukan hanya di gereja, tapi Tuhan latih kita melalui orang-orang di sekitar kita. Siapa orang di sekitar kita? Suami, istri. Ya, kadang-kala istri cerewet, suami pelit gitu. Dilatih sudah. Ya, tiba-tiba aja suami istri marah-marah, hobinya marah. Ada di sini yang hobinya marah ada? Enggak ada? Enggak ada satu. Sesungguhnya ada orang hobinya marah, saudara. Dia rasa-rasa belum puas kalau nggak marah gitu, saudara. Dia rasa-rasa badannya pegel-pegel kalau nggak marahin orang gitu, saudara. Jadi ternyata ada orang yang hobinya marah. Dan saya pelajari, saudara, ternyata marah itu ada dua. Marah yang benar, marah yang salah. Marah yang benar itu apa, pendeta? Seperti Tuhan Yesus marah. Seperti orang tua. Saya mau tanya, orang tua, kalau anakmu malas, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, nggak mau rajin, orang tua marah atau biarin? Iya, itu marah yang benar atau marah yang salah? Benar. Jadi orang tua waktu marahin anak itu marah yang benar. Justru kalau dia nggak marahin itu salah. Itu marah yang benar. Marah yang salah itu apa, pendeta? Marah yang salah itu orang marah karena egois. Maunya dia menang sendiri, maunya dia ditunjukkan sendiri, maunya dia. Itu marah egois, marah yang salah. Yang kedua, marah karena benci. Jadi dia marahin orang karena dia benci, itu marah yang salah. Yang ketiga adalah marah karena ingin balas dendam. Saudara mikir kalau saudara marah karena egois, karena benci, karena dendam, itu marah yang salah. Tapi kalau saudara marahin suami, pulang selalu malam, suka pijet, apa itu?
Bu, itu marah yang benar, Bu. Papa, atau suami-suami yang gaji belum 2 minggu udah habis, marah sama istri, itu marah yang benar gitu. Daripada utang-utang. Jadi marah itu ada marah yang benar, marah yang salah. Maka ayat tadi mengingatkan kita, saudara, kadang-kala Tuhan melatih kita melalui keadaan kita. Terus kita baca ayat berapa tadi? 35, sama-sama 23 ya. Sehingga lenganku dapat apa? Melunturkan busur tembaga. 36, sama-sama 23 ya. Kau berikan kepadaku apa? Perisai keselamatanmu. Tangan kananmu apa? Menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku apa? Siapa yang membuat Daud besar? Tuhan. Tuhan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari. Saudara hari ini bisa hebat. Saudara hari ini bisa punya jabatan. Saudara hari ini bisa punya properti banyak, kata banyak, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi gak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Ayat tadi adalah pengakuan Daud. Dia hebat, dia sukses, dia menang perang, dia berhasil. Dia jadi raja yang besar, terkenal sampai sekarang walaupun udah mati ribuan tahun yang lalu. Dia masih terkenal sampai sekarang. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat. Bagaimana Tuhan membuat Daud besar? Bagaimana Tuhan membuat Daud berhasil? Karena proses yang dialami. Dikejar Saul, ingin dibunuh, dibuang, saudara. Maka yang kedua, untuk mengalami hal yang luar biasa, hidup yang luar biasa, jalani semua proses hidup dari Tuhan. Amin. Jalani, ikutin aja. Kadang-kala kita difitnah orang, kadang-kala kita melalui situasi yang gak enak. Jalani aja. Setiap pagi saudara datang sama Tuhan, percaya. Jangan mengeluh, jangan marah. Kadang-kala kita marah, Tuhan kenapa ini? Tuhan kenapa ini? Tuhan kenapa ini? Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Saya mau tanya sama saudara, rencana Tuhan baik atau jelek? Baik. Saya mau tanya sama Tuhan, rencana Tuhan bisa gagal atau tidak? Tidak bisa gagal. Apapun keadaanmu, apapun situasi dunia ini, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Pekerjaanmu bisa gagal, rencanamu besok bisa gagal, rencana bangun perusahaanmu bisa gagal, rencana nikahmu bisa gagal, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Sekali Dia merancangkan, pasti jadi. Dan percayalah, rencananya besar. Sama-sama bilang bersama saya, rencana Tuhan, besar atas hidupku. Amin. Jadi hari ini mari ikuti aja proses dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca Roma 14 ayat 12. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara perhatikan ayat ini, kasih tahu. Paulus bilang, hai saudara-saudaraku di Roma, hai saudara-saudaraku jemaat Tiberias Balai Sarbini, suatu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Saudara hidup 70 tahun, 80 tahun, apa yang saudara lakukan, saudara harus tanggung jawab sama Tuhan. Misalkan nih, main musik udah naik, udah kasih kode. Misalkan di Renaldi, saya kasih pinjam mobil Innova Zenix. Amin. Saya kasih pinjam 1 tahun. Udah deadline dia harus balikin. Dia harus tanggung jawab. Dia terima utuh, dia kembalikan utuh. Saya akan cek spionnya utuh atau enggak, bodinya lecet atau enggak. Saya lihat lampunya. Nah, lalu saya tanya, kamu pakai kemana aja ini? Kalau dia pakai senang-senang dugem, nah dia harus tanggung jawab. Tapi kalau dia bilang, pendeta saya pakai ini untuk melayani jemaat, maka apa? Saya bilang, udah ambil aja jadinya buat kamu. Jadi sama kita pun nanti seperti itu, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Saudara umur berapa? 30 tahun, 40 tahun, 50. Nanti saudara harus tanggung jawab.
Tuhan tanya, 40 tahun kamu ngapain aja? Ada sebuah penelitian. Orang umur 60-70 tahun. Itu waktu yang dipakai untuk makan dan minum itu habis selama 13 tahun. Berapa tahun? 13. Saudara makan sehari berapa kali? 3. 3 kali. Saudara makan sekali berapa jam? Bikinlah setengah jam ya. 3 kali setengah jam berapa? 1,5 jam. Kali 7 hari. Kali 360 hari. Maka dapat kesimpulan orang umur 60-70 waktu yang dipakai untuk makan itu 13 tahun. Yang kedua, orang umur 60-70 tahun waktu yang dipakai untuk kerja, bisnis itu kira-kira 18 tahun. Nah yang menarik yang ketiga, orang umur 60-70 tahun yang dipakai untuk ibadah berapa? Cuma 6 bulan. Saya mau tanya saudara, ke gereja berapa jam? Berapa? Itu yang on time, yang tadi datang tinggal setengah jam lagi. Bikinlah seminggu 2 jam kali 4 sebulan berapa? 8. Oh 8, iya 8 jam. 8 jam kali 12 berapa? 48. Kali umurmu cuma 6 bulan. Itu yang rajin setiap minggu, yang datang nafas Natal dan Paskah. Itu cuma berapa saudara? Napas satu-satu, napas sekali, Natal sekali, Paskah 1 kali. Suatu hari kita bertanggungjawabkan. Maka yang ketiga, untuk mengalami hidup yang luar biasa, yang ketiga, lakukan hanya yang benar dan penting. Saya mau tanya sama saudara, berantem penting atau nggak penting? Enggak. Berantem penting atau nggak penting? Enggak. Jadi jangan ladenin orang yang ngajak berantem. Ayo berantem. Bilang sama dia, nggak penting. Saya mau tanya sama saudara, ibadah itu penting atau nggak penting? Penting. Kakak adik rebutan warisan penting atau nggak penting? Enggak penting. Mulai terbelah dua. Saudara. Di hari ini mari lakukan yang penting. Semua Tuhan catat. Jadi kalau hari ini saudara persembahkan hidup untuk Tuhan, percayalah hidupmu akan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan. Sebab